Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketemu lagi. Nah, untuk hari ini kita akan baca dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 ya. Injil Yohanes pasal 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, di ayat ini Tuhan Yesus memakai dua kali berikan dan memberikan. Ya, berikan kepadaku dari dunia dan memberikannya kepadaku. Nah, Tuhan Yesus sedang berbicara bahwa karya keselamatan itu rencana Bapa. Yang melakukannya itu anak yang diutus, dan siapa yang ditebus oleh anak yang mati di kayu salib itu menjadi milik Bapa. Namun di waktu yang sama dia katakan bahwa itu diberikan kepada anaknya. Jadi Yesus memang ingin mengatakan bahwa kita ini orang yang percaya itu ditebus oleh dia, itu rencana Bapa, tapi Bapa memberikannya kepada dia sebagai penebus. Dan yang paling penting, Yesus sedang menekankan dengan dua kali mengatakan berikan, itu menekankan bahwa kita ini miliknya. Kita ini milik Tuhan Yesus. Dialah yang mati buat kita, menebus kita dari dosa kita, dan di kayu salib juga mencurahkan darah, yaitu hidupnya buat kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, besok ini kita kan terima perjamuan kudus. Kita ingat kita ini milik Tuhan, bukan sekedar dibebaskan dari dosa, tapi kita juga menerima hidupnya Tuhan. Nah, hidupnya Tuhan yang tinggal di dalam diri kita, ya, Paulus mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Dan di pihak yang lain, di tempat yang lain, Yesus mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ya, kita ini bait Roh Allah atau bait Roh Kudus. Ini Alkitab terus menekankan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya ini menjadi milik, ya, menjadi milik Tuhan Yesus. Ya. Nah, sebagai milik Tuhan Yesus, kita ini punya sebuah hal yang penting ya. Satu, kita ini harus hidup, ya, bukan sekedar menyaksikan, tapi hidup yang baru itu memang kita tidak kayak kayak drama atau kita kayak bikin sandiwara atau apa, enggak. Tapi hidup ini betul-betul menjadi hidup yang ya seperti orang lain tuh melihat kita itu melihat Tuhan gitu ya. Memang tidak seutuhnya, tapi adanya ya pribadi yang telah menerima hidup, ya, dibebaskan dari dosa dan menerima hidup. Ini harus terus kita renungkan bahwa kita ini milik Kristus, bukan milik kita. Ya, kita hidup untuk menyatakan bahwa Dia ada dalam diri kita. Kita tidak bisa sepertinya memaksa orang untuk percaya Tuhan Yesus atau datang kepada Tuhan Yesus, tapi dengan hidup kita ini orang bisa tahu bahwa oh ya, ada Kristus dan hidup yang diubahkan itu betapa indahnya. Lebih indah lagi, teman-teman, bukan sekedar kita cuma tunjukkan bahwa kita sudah berubah dari dulu yang jahat, tapi untuk menghadapi hari-hari di tengah kehidupan kita ini, terlebih di masa pandemi ini, yang tidak ada sesuatu kepastian di depan, namun kita tahu bahwa kita milik Kristus. Nah, yang kita perlu nyatakan kepada mereka bukan saja kita telah berubah, kita pun punya satu hidup yang masa depannya atau segala sesuatu yang kita
hidupi itu Tuhan bertanggung jawab. Tuhan tidak melepaskan kita. Tuhan yang akan memimpin. Dulu kita tidak punya harapan. Kita hidup dalam dosa. Kita hidup mengikuti hawa nafsu dan segala macam. Kita diubahkan. Kita diubahkan dan sekarang kita mempunyai sebuah hidup yang kita hidupi, yaitu rencana Allah. Itu pasti indah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita milik Tuhan Yesus. Kita mau hidup itu dinyatakan atau dirasakan oleh orang lain. Lalu yang lain adalah hidup yang ini adalah hidup yang kita tahu Tuhan yang pelihara. Tuhan punya rencana. Dulu kita berjalan bukan dalam rencana Tuhan, karena kita sudah menjadi miliknya, Dia akan menentukan hidup kita. Nah, orang boleh melihat ini dua hal yang penting, bahwa kita sudah diubahkan, ada keindahan, kemuliaan Tuhan dalam diri kita. Dan yang kedua, hidup kita ini punya harapan, hidup kita punya pegangan, hidup kita punya kekuatan yang Tuhan berikan. Nah, saya harap ini menjadi sebuah bagian yang terus-menerus kita jalani. Ya, aku bukan seperti yang dulu, aku sekarang sudah hidup baru, hidup yang punya pengharapan. Di tengah pandemi ini, betul, kalau kita melihat, kalau kita bersandar kepada kekuatan kita akan banyak hal menjadi pergumulan, kesulitan. Tapi kita tahu Dia yang sudah menebus kita miliknya. Dia bertanggung jawab, Dia gembala yang baik. Kita akan berjalan mengikutinya bersamanya. Pasti kita mampu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau menebus kami. Engkau katakan bahwa Engkau menerimanya dari Bapa menjadi milik-Mu. Berarti kami mempunyai satu hidup yang Tuhan sudah berikan. Kami milik Tuhan. Kami harus nyatakan. Bukan kami paksa orang hanya sekedar mengatakan jadi orang Kristen itu enak. Bukan. Tapi jadi orang percaya adalah mempunyai hidup yang baru, hidupnya Tuhan, hidup yang harus kami hidupi dan orang boleh melihatnya. Dan bukan hanya itu, bahwa kami yang punya hidup yang Tuhan berikan, Tuhan juga bertanggung jawab, Tuhan punya rencana, Tuhan menyertai, Tuhan memberi kekuatan bagi kami yang sebagai orang percaya. Inilah yang akan kami jalani setelah kami percaya dan kami terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Bapa, tolong supaya kami tidak berhenti di tengah kesulitan, di tengah pandemi ini. Kami terus pegang harapan itu. Kami terus pegang janji Tuhan. Kami terus pegang pertolongan Tuhan. Dan kami boleh berjalan. Baik itu dalam kehidupan kami, di keluarga, usaha, pekerjaan. Terutama ketika kami diperhadapkan dengan banyak hal yang tidak pasti. Kami tahu Tuhan pasti mempunyai rencana, mempunyai apa yang Dia kehendaki buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.